Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait ketentuan BPJS Kesehatan yang diharamkan oleh MUI, kita telah bergabung bersama dengan reporter Metro TV ada Eko Frima Andani di Gedung Dewan Syariah MUI. Eko, silakan. Ya, Zakia, benar sekali di tengah Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan Kartu Indonesia Sehat atau produk dari BPJS Kesehatan, namun keluar fatwa haram atau fatwa tidak sesuai syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Halnya dikarenakan ada unsur riba di dalam BPJS Kesehatan. Apa sebenarnya yang merasakan keluarnya fatwa tersebut? Sudah hadir bersama saya Bapak Aceh Mubarak yang juga didampingi oleh Bapak dari Mbak. Pak, mungkin langsung saja Pak, sebenarnya apa alasan dikeluarkannya fatwa tersebut? Ya, yang pertama harus kita tegaskan adalah bahwa DSM MUI termasuk MUI sangat mendukung dibentuknya BPJS karena itu bisa membantu masyarakat banyak. Kita sangat mengapresiasi itu. Sebab dengan adanya BPJS ini kemudian masyarakat yang awalnya tidak punya cover ya ketika dia sakit misalnya itu di cover oleh BPJS kan gitu. Tujuan itu dari segi syariah sangat bagus, sangat baik. Nah cuma apakah tujuan yang baik itu, tujuan yang benar itu kalau boleh nggak dilakukan dengan cara yang salah? Kan tidak boleh kan gitu. Oleh karena itu kita mengharapkan tujuan yang mulia ini, sangat baik ini, mestinya juga dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Nah, dari sisi syariah, cara yang baik dan benar itu adalah cara yang sesuai syariah. Seperti apa itu, Pak? Nah, sekarang seperti apa? Dalam ilmu muamalah itu yang dipelajari itu bukan yang positifnya saja, tetapi juga yang negatifnya. Artinya, setiap ilmu muamalah itu terutama tentang transaksi, itu ada 4 hal yang inti yang harus dihindari. Yang pertama adalah harus terhindar dari goror. Yang kedua terhindar dari maisir. Yang ketiga terhindar dari riba. Yang keempat harus terhindar dari doror. Kan gitu. Nah, apabila ada salah satu ini, transaksi itu tidak akan sesuai syariah. Kan gitu. Nah sekarang kaitannya dengan BPJS, kenapa MUI menyatakan tidak sesuai syariah? Antara lain adalah yang melekat pada BPJS menurut ilmu syariah itu goror. Itu yang paling melekat ya, yang sekarang ini berjalan. Gorornya kenapa? Ya, gorornya kenapa? Sekarang begini, berdasarkan undang-undang BPJS, masyarakat wajib ikut serta menjadi peserta BPJS, kemudian wajib membayar premi dalam tanda kutip ya, mengiur setiap bulannya kepada BPJS. Ketika masyarakat membayar, kemudian BPJS menerima dana itu, iuran itu akannya apa? Kedudukan uang itu milik siapa gitu. Akadnya itu yang belum tahu sama. Iya, belum jelas kan? Karena kalau tidak jelas kan goror. Ya, tapi kan BPJS itu produknya banyak, tidak hanya BPJS Kesehatan, ada pendidikan, ketenagakerjaan. Kenapa kesehatan saja yang dikeluarkan fatwa haram? Ya, karena gini, fatwa itu salah satu cirinya, rukunnya begini. Ada mustafti, ada mufti, prosesnya disebut dengan istifta, ada soal, ada jawab. Jawabnya itu adalah fatwa. Nah, jadi rukunnya itu mesti ada pemohon fatwa, ada muftinya yang berfatwa, ada yang soal yang dipertanyakannya, terus ada jawabannya. Fatwa itu jadi sendiri. Produk yang lain ini belum ada yang mempertanyakan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan sebetulnya terkait juga dengan yang tidak dipertanyakan itu. Gitu. Jadi intinya dari MUI sendiri menilai banyak mudaratnya dengan BPJS yang ada saat ini. Bukan, saya kira kalau saya melihat selama ini mungkin mudaratnya belum bisa dibuktikan. Tapi yang bisa dibuktikan itu setidak-tidaknya pertanyaan begini. Pertama, tadi dari segi akad tidak jelas, kemudian membuat kepemilikan uang itu juga tidak jelas milik siapa. Itu satu ya, harus kita pastikan dulu nanti secara syariah. Sekarang ketika dana itu terkumpul, misalnya, disimpannya di mana?
Nah, kalau dia disimpannya di bank konvensional dalam bentuk deposito, giro atau tabungan yang ada bunganya, berarti riba. Kan gitu. Dan dua-duanya ini kan nggak boleh. Nah gitu, gharar tidak boleh, riba juga tidak boleh. Ya kan? Kan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita menyebut bahwa akadnya tidak jelas itu adalah pintu masuk untuk memperbaiki semua. Gitu. Jadi solusinya apa nih Pak? Kami pun rakyat, termasuk saya yang juga BPJS Kesehatan, apa nih solusinya dari MUI biar kami pun sebagai peserta juga kami pun nyaman dan juga tenang menggunakan BPJS? Oke, mungkin solusinya dua ya. Yang pertama dari sisi peserta harus dipahami ada preseden fatwa kita tentang haramnya bunga uang oleh MUI, bunga bank. Di situ tertulis dikatakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah dengan alasan darurat boleh bertransaksi di bank konvensional. Nah, saya mengambil preseden dari situ, artinya sepanjang BPJS dengan sistem syariah belum terbentuk dengan alasan darurat al-hajah, saudara-saudara kita yang sudah jadi peserta silahkan lanjutkan. Jadi selama darurat ya? Jangan berhenti. Nah, tetapi secara teori darurat itu harus berakhir satu waktu. Oleh karena itu, solusi yang kedua, DSN MUI sebagai otoritas fatwa harus duduk bersama dengan pihak terkait. Dalam hal ini harus duduk bersama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, harus duduk bersama juga dengan BPJS-nya untuk mendiskusikan, untuk merumuskan sampai terbentuknya fatwa yang kemudian menjadi dasar regulasi dibentuknya BPJS Syariah. Oke Pak, saya potong. Itu kan yang menarik. Ini BPJS Kesehatan sudah berjalan, masyarakat tengah senang-senangnya menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi setengah masyarakat tengah menggunakan ini, keluar fatwa haram. Kenapa ketika tidak pas menggodok itu dulu, MUI masuk agar slack ini antara pemerintah dan juga MUI sendiri itu bagaimana? Ya ini mungkin juga cara pandang teman-teman di legislatif, ya di eksekutif. Ketika menyusun BPJS, undang-undang BPJS itu kan hampir tidak pernah hearing ke MUI. Tidak dilibatkan mungkin karena dianggap bukan wilayah kita, kan gitu. Oleh karena itu kita pun mungkin karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain di MUI, maka kita lebih fokus pada persoalan yang lain. Tapi ketika masyarakat sudah mempersoalkan, dia merasa diwajibkan oleh negara untuk ikut serta. Tetapi misalnya ragu, kalau misalnya dananya disimpan di bank konvensional. Kalau suatu waktu diinvestasikan misalnya di pasar uang atau di pasar modal yang tidak sesuai dengan syariah. Kan ada masyarakat kita yang pandangan halalnya sampai di situ. Nah, oleh karena itu sebetulnya keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal itu, yang kelima itu adalah pintu masuk bagi kita untuk duduk bersama bagaimana ke depan kita bisa memfasilitasi masyarakat muslim yang ingin BPJS-nya itu sesuai syariah. Gitu loh. Jadi kita tidak bermaksud mengganggu masyarakat yang sedang menikmati, silahkan saja diteruskan. Penting ada dua jalurnya ya, satu yang konvensional, yang satu syariah. Ya, gitu. Kira-kira seperti bank lah, tahap awalnya dual system. Ada yang mungkin suatu waktu ada yang, kalau bank kan ada yang BUS, Bank Umum Syariah, ada unit usaha syariah, seperti itu kira-kira. Oke Pak, konkretnya nih Pak, sudah sejauh mana pembicaraan MUI dengan pemerintah terkait rencana adanya BPJS Kesehatan Syariah itu? Pembicaraan serius untuk duduk bersama menyusun fatwa sepanjang yang saya tahu belum pernah terjadi. Tetapi dengan hikmahnya nih, ramai seperti ini, surat dari OJK sudah merespon, minta duduk bersama. Terus dari DJSN juga sudah merespon. Di situ juga ada BPJS-nya ingin duduk bersama. Mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan segera terbentuk fatwanya sehingga BPJS Syariah juga bisa secepat mungkin
dibentuk oleh negara, oleh pemerintah gitu. Oke, terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kami menantikan hasil konkret dari Majelis Ulama Indonesia dan juga pemerintah agar kami rakyat atau umat ini juga tidak bergira-gira bagaimana BPJS Kesehatan ini sesuai dengan kaidah dari agama Islam tapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kembali ke Anda, Zakia di studio.